Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara melakukan uji beda, yaitu uji beda pada hasil post-test kelas kontrol dan hasil post-test kelas eksperimen. Nah, serta juga uji efektivitas dengan N-gain. Kita bisa ambil rumusan masalah, yaitu apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai post-test, media video, dan IR untuk pelajaran biologi. Nah, di sini kita akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas itu dibutuhkan jika data tersebut secara terbukti normal, maka uji statistik yang digunakan untuk dua kelompok yang berbeda antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Namun jika data tidak terdistribusi secara normal, maka uji yang digunakan yaitu uji Mann-Whitney U atau Mann-Whitney. Oke, yang ketiga adalah uji efektivitas N-gain. Jika ada perbedaan, maka kita akan lanjut uji efektivitas N-gain, post-test kelas kontrol, media video, dan post-test eksperimen dengan media AR. Nah, baiklah, ini datanya sudah kita masukkan ke SPSS. Oke, uji yang pertama kita lakukan adalah uji normalitas. Nah, caranya adalah kita klik Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistik, kemudian pilih Explore. Kemudian, yang akan kita hitung adalah hasil post-test di kelas kontrol, kemudian hasil post-test di kelas eksperimen. Kemudian kita pilih plot, kita centang normality plot with test. Kemudian continue. Ya. Kemudian langsung saja kita oke-kan. Oke, di sini kita lihat nilai sig-nya hasil dari test of normality, yaitu nilai hasil tes di abnormality pada post-test kontrol dan post-test eksperimen. Nah, karena data dari jumlah sampelnya adalah di bawah 50 menurut Dahlan di tahun 2010, maka nilai sig yang diambil adalah nilai signifikansi yang berada di kolom Saviro-Wheel. Nah, kita lihat nilai sig-nya itu sama ternyata 0,018. Ya, 0,018. Nah, kita cek dulu apakah nilainya ini di bawah atau di atas dari 0,05. Nah, ternyata nilainya itu lebih kecil dibanding 0,05. Maka nilainya ini berdistribusi tidak normal. Nah, jika berdistribusi tidak normal, maka kita akan melakukan uji non-parametrik. Nah, kita bisa lihat tadi jika datanya normal, maka akan kita uji secara parametrik. Nah, namun jika datanya tidak normal, maka akan diuji dengan non-parametrik, yaitu dengan uji Mann-Whitney U. Baiklah, kita akan melakukan uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney U. Sebelum kita melakukan ujinya, kita buat variabel atau baris baru, yaitu hasil. Kemudian kelas ini untuk desimalnya kita nolkan saja. Kemudian untuk value-nya ini kita buat 1 untuk post test dari kontrol. Kemudian 2 untuk post test eksperimen. Kemudian oke. Kemudian kita kopikan dulu datanya ini untuk post test.
Kita kopikan dulu di kolom hasil. Kemudian untuk post test eksperimen, kita kopikan ke bagian bawah. Oke. Kemudian untuk kelasnya itu 1, kita pastikan sampai nomor 30. Kemudian kode 2 yang sudah kita buat tadi, kita pastikan sampai nomor 50. Oke. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja melakukan uji non-parametrik. Kita pilih Analyze, kemudian non-parametric test. Kita pilih Legacy, kemudian kita pilih Two Independent Sample. Oke, untuk tes variabelnya kita masukkan hasil, kemudian kelasnya ini kita masukkan ke grup variabel. Kemudian kita pilih define group, grup 1 untuk 1, grup 2 untuk 2. Oke, kita continue. Kemudian kita lihat optionnya. Jika mau dicentang, boleh kita centang deskripsinya, kemudian oke. Nah, di sini tipsnya jangan lupa bahwa kita akan melakukan uji man with new. Sudah tercentang, kemudian kita pilih oke. Oke, sudah keluar hasilnya. Human with new, kita lihat di kolom tes statistik. Nah, di situ kita lihat nilai signifikannya adalah 0,331. Nah, mari kita cek apakah nilai 0,331 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Nah, ternyata nilainya adalah lebih besar dibandingkan 0,05. Maka, jika nilainya lebih tinggi dibandingkan dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Jadi, untuk kesimpulannya, lihat apakah ada perbedaan yang signifikan nilai post test media video dan IR untuk belajar biologi. Nah, jawabannya tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai post test media video dan IR untuk pembelajaran biologi. Nah, bagaimana jika kita berandai-andai bahwa hasil dari uji normalitasnya adalah normal? Nah, kita akan melakukan uji parametrik. Bagaimana caranya? Kita lihat, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Confirmation, kemudian kita pilih Independent Sample T-Test. Oke. Untuk tes variabelnya kita masukkan hasil, dan untuk grup kelasnya kita masukkan grouping variabel, kemudian define group 1 untuk 1, oke. Pilih option, oke. Kemudian kita pilih oke. Nah, kita lihat nilai dari hasil dari independent sample t-testnya. Nah, di sini nilai signifikansinya adalah 0,975. Nah, kita lihat apakah 0,975. Nah, di sini apakah lebih kecil atau lebih besar? Nah, ternyata ini lebih besar dibandingkan dari 0,05. Lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa hipotesisnya juga ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada
tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai post-test media video dan IR untuk pembelajaran biologi. Nah, baiklah, selanjutnya bagaimana jika hasilnya itu, diterima, hipotesisnya itu diterima. Jadi di situ ada perbedaan yang signifikan. Nah, kita akan melanjutkan yang namanya uji, efektivitas dengan menggunakan NGen. Uji efektivitas NGen, post-test kelas kontrol media video, dan post-test eksperimen media AR. Oke, mari kita hitung nilai NGen-nya. SPSS-nya. Oke, sebelumnya kita buat dulu transform datanya sesuai dengan rumus NGen. NGen sama dengan skor post-test dikurang skor pretest. Kemudian dibagi dengan skor ideal dikurang skor pretest. Nah, di sini untuk skor post-testnya ini kita anggap saja adalah hasil dari skor post-test dari eksperimen, sedangkan skor pretestnya kita ambil dari skor post-test dari kelas kontrol. Oke, kita buat dulu transform, kemudian compute variabel. Kita buat dulu post x kurang post kontrol. Oke, post eksperimen masukkan dikurang post test dari kontrol. Oke, kita masukkan. Oke, sudah keluar hasilnya. Post eksperimen kurang post kontrol. Kemudian kita buat lagi compute nilai dari ideal. Ideal dikurang post control. Sini kita tinggal ubah saja 100 dikurang post test. Kita hapus dulu. 100 kurang post test control. Oke. Kita lihat apakah sudah dieksekusi. Oke, sudah dieksekusi. Nah, sekarang kita transform dulu, kita cari nilai NGen. NGen post test control dibagi ideal dikurang kontrol. Oke, kita oke. Sudah dieksekusi, kemudian kita cari NGen persennya. Compute NGen persen. NGen dikali 100. Ya, oke. Oke, sekarang tinggal kita deskriptifkan saja bagaimana caranya. Ini kita masukkan option sudah oke. Kita okekan saja. Nah, di sini kita sudah buatkan deskriptif statistiknya. Nah, kita lihat nilai min-nya. Nah, untuk NGen-nya, nilai min-nya berada di 0,1226. Nah, kita lihat
Jadi di ininya berada di antara kurang dari gennya kurang dari 0,30. Jadi ternormalisasinya sangat rendah atau rendah. Kemudian kita lihat untuk persentasenya berada di 12,2555. Kita lihat. Nah, di sini kategori tafsiran efektivitas endgainnya itu berada dari kurang dari 40. Kurang dari 40% dan ternyata itu tidak efektif. Nah, baiklah. Itu saja yang dapat saya tampilkan cara untuk menghitung bagaimana melakukan uji beda post-test di kelas kontrol dan kelas eksperimen, serta uji efektivitas dengan endgen. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.